Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis komponen elektronika yang dimana dalam hal ini sebagai bahan tugas mata kuliah praktikum elektronika dasar. Baik, langsung saja di sini saya telah membuat papernya. Yang pertama di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu yaitu apa saja atau apa yang dimaksud dengan komponen elektronika. Nah, di sini komponen elektronika merupakan komponen atau bahan utama dalam pembuatan suatu alat elektronika, di mana komponen tersebut memiliki fungsi serta cara kerja masing-masing. Nah, untuk dapat menggunakannya kita harus memahami terlebih dahulu fungsi dari komponen-komponen masing tersebut. Nah, langsung saja di sini komponen yang pertama yaitu resistor. Nah, di sini resistor juga biasa disebut hambatan, yang dimana tergolong dalam komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat atau mengatur arus listrik sesuatu rangkaian elektronika. Nah, satuan nilai resistor di sini yaitu ohm. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun galang warna yang terdapat dalam badan resistor. Jadi nilai dari resistor dapat kita hitung secara manual menggunakan warna-warna dari bahan resistor tersebut. Nah, adapun jenis-jenis resistor di sini diantaranya resistor yang nilainya tetap, resistor yang nilainya dapat diukur. Resistor jenis ini sering disebut juga dengan variabel resistor atau potentiometer. Selanjutnya resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Yang terakhir resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Nah, itu ada 4 jenis resistor. Komponen yang selanjutnya yaitu kapasitor. Nah, kapasitor di sini sering juga disebut sebagai kondensator. Nah, di sini kapasitor tergabung dalam komponen elektronika pasif juga yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Fungsi-fungsi kapasitor diantaranya yaitu dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tanah sebagai perata arus pada receiver dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply. Nah, untuk satuan dari kapasitor yaitu farad dan juga dapat kita temui secara umum dapat kita jumpai dalam satuan mikrofarad. Nah, untuk jenis-jenis kapasitor yaitu kapasitor yang nilai tetap dan tidak berpolaritas. Nah, berupa di sini kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor polister dan kapasitor keramik. Selanjutnya kapasitor yang nilainya tetap di sini yang memiliki polaritas positif dan negatif. Di sini biasa kapasitor elektrolit atau kapasitor kondensator atau yang biasa kita sebut dengan kapasitor elko dan kapasitor tantalum. Nah, selanjutnya kapasitor yang nilainya dapat diatur. Kapasitor ini sering disebut dengan variabel kapasitor. Selanjutnya ada induktor. Nah, induktor di sini merupakan komponen elektronika pasif juga yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi dan juga sebagai filter. Nah, induktor banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner atau pesawat radio. Satuan induktor di sini yaitu Henry. Jenis-jenis induktor ada induktor yang nilainya tetap dan induktor yang nilainya dapat diatur. Yang keempat itu adalah dioda.
Dioda di sini adalah komponen elektronika aktif, termasuk dalam komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik ke arah sebaliknya. Nah, dioda di sini terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Berdasarkan fungsinya, dioda terdiri dari dioda biasa atau dioda penyearah yang terbuat dari silikon dan berfungsi sebagai penyearah arus listrik AC ke DC. Selanjutnya dioda Zener, ada LED light emitting diode atau dioda emisi cahaya. Dioda foto itu dioda yang peka dengan cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor. Ada dioda Shockley, dioda laser, dan yang lainnya. Selanjutnya ada transistor. Transistor di sini merupakan tergabung dalam komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peranan yang sangat penting dalam dunia elektronika modern ini. Beberapa fungsi transistor diantaranya yaitu sebagai penguat arus, dapat berfungsi sebagai switch, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, penyarah, dan lain sebagainya. Nah, transistor di sini nih terdiri dari 3 terminal, yaitu base, emitter, dan kolektor. Berdasarkan strukturnya, transistor di sini terbagi menjadi dua tipe struktur, yaitu PNP dan NPN. Nah, selanjutnya ada IC atau integrated circuit. IC di sini merupakan komponen elektronika aktif terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor. Nah, resistor dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektrik dalam sebuah kemasan kecil. Nah, IC juga bermacam-macam, mulai dari yang berpin 3 atau berkaki 3 hingga ada yang ratusan kaki atau yang ratusan pin. Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, switching, pengontrol hingga media penyimpanan. Pada umumnya IC adalah komponen elektronika dipergunakan sebagai otak dari sebuah peralatan elektronika yang merupakan komponen semi-induktor yang sangat sensitif terhadap electrostatic discharge. Sebagai contoh, IC yang berfungsi sebagai otak pada sebuah komputer yang disebut sebagai mikroprosesor. Nah, selanjutnya ada saklar atau switch. Saklar di sini merupakan komponen elektronika yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dalam rangkaian elektronika. Saklar sering digunakan sebagai on-off dalam peralatan elektronika. Nah, sebagai kesimpulannya di sini, komponen elektronika adalah sebuah peralatan yang terbentuk dari beberapa jenis komponen, dan masing-masing komponen elektronika memiliki fungsi-fungsi tersendiri dalam sebuah rangkaian elektronika, yang mana komponen terbagi menjadi komponen aktif dan komponen pasif yang saling berhubungan membentuk suatu rangkaian. Nah, itu saja mungkin pemaparan singkat mengenai jenis-jenis komponen elektronika secara umum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.